tahap selanjutnya di dalam mengembangkan tema adalah melakukan kategorisasi atas kategorisasi itu sendiri atau kategorisasi tingkat 2. Di sini apa yang perlu kita lakukan adalah mereview apakah beberapa kode atau kode dengan subkode atau kategori ini bisa menjadi kategori yang lebih tinggi. Nah, sebelum memulai ke sana barangkali ada yang bisa kita lakukan untuk membuat visualisasi di sistem coding kita yang memudahkan kita menganalisis. Nah, misalnya kita dengan mewarnai ini sudah beberapa kita warnai. Nah, satu kode yang kira-kira satu kategori bisa kita kasih warna dengan cara kita highlight, kemudian klik kanan, change color, kemudian kita pilih warnanya orange. Kemudian untuk warna untuk dampak ini bisa kita kasih warna, kita highlight dulu, kita kasih warna brown misalnya. Nah, sehingga semua warna di sini, semua kode di sini memiliki warna. Ada beberapa yang tidak, barangkali memang tidak perlu kita warnai sesuatu yang kita anggap kode yang mungkin sampai saat ini kontribusinya tidak cukup signifikan. Ada beberapa kode seperti akses, landasan psikospiritual. Ini bisa kita kasih warna yang statusnya adalah kategori di sini. Nah, kita akan meningkatkan status kategori-kategori ini menjadi kandidat tema dengan cara mengelompokkan beberapa kategori yang sekiranya bisa jadi satu kategori lagi. Taruhlah di sini misalnya ada iklim kerja, kemudian retensi dan harapan. Nah, ini akan kita jadikan kira-kira satu kategori. Nah, sebelum ke sana perlu sekali lagi kita mereview ketiga kategori ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita highlight harapan, kemudian kita highlight retensi, kita tulis harapan, retensi, kemudian iklim kerja kita highlight. Tiga ini kita highlight tiga-tiganya ya, pastikan. Kemudian ada klik export. Yang akan kita export adalah report. Nah, report ini maksudnya apa? Report ini adalah report terhadap tiga kategori ini atau tiga kode. Kita klik report, kemudian apa yang akan kita report? Yang akan kita report adalah kodenya, misalnya di bawah kode ini apa? Di bawah kode ini ada quotation. Nah, kita centang kodenya. Kemudian di bawah quotation ada konten ya. Pastikan ini dicentang. Kalau tidak dicentang, ini nanti tidak akan muncul di dalam report kita. Jadi yang akan kita report itu komen kalau ada komen, atau kalau kita tidak ada komen kita bisa uncheck. Quotation akan kita reportkan berikut konten dan kodenya barangkali ya, kode yang ada di dalamnya. Kemudian kode akan kita report dengan quotation yang ada di dalamnya. Silahkan nanti bereksperimen mana yang akan kita report ya. Kita klik create report. Nah, Atlas TI akan menghasilkan report di sini. Yang ini isinya adalah kode ini, quotation-nya apa saja? 5 quotation di sini. Ya. Jadi setiap kode ada reportnya. Setiap kelompok kode, jadi ada 3 kode, kode harapan, kode iklim kerja, dan kode retensi. Semua akan direport. Di sini kita membacanya lebih mudah. Apakah semua quotation di sini melihat konten di dalamnya, pada akhirnya kita putuskan apakah ketiga kategori ini bisa jadi satu. Kita juga bisa nge-save ini di dalam bentuk Microsoft Word jika mungkin ini lebih mudah dibaca.
Ya, apapun itu hasil report nanti ini akan membantu kita untuk melihat apakah semua segmen data di bawah 3 kategori ini benar-benar bisa disatukan. Jika bisa disatukan, kita akan membuat namanya code group. Nah, caranya adalah bisa klik kanan di sini, kemudian new group from selection. Nah, akan kita beri nama apa kodenya? Misalnya di sini akan kita beri nama kondisi kerja. Biasanya saya menggunakan huruf kapital untuk membedakan ya. Kondisi kerja, kita klik create, maka kondisi kerja ada 3 kategori yang masuk di sini gitu. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin melakukan kategori atas beberapa kategori, itu caranya sama. Ini misalnya 3T akan kita masukkan, kemudian klik kanan, new group from selection, kita kasih kode kondisi geografis, kita klik create. Nanti apa saja yang masuk kondisi geografis di sini. Nah, kita bisa membuat report secara keseluruhan beberapa kode yang kita curigai bisa di bawah kategori geografis, atau kita bisa cara lakukan yang sama sebelumnya, yakni dengan membuka konten segmen data di dalamnya dengan cara klik 2 kali, kita baca di sini apakah ini cocok masuk ke dalam kondisi geografis. Jika cocok, kita drag dan drop. Kemudian setelah itu kita akan melihat akses misalnya, jalur misalnya, jalur di sini setelah kita baca di dalamnya cocok masuk ke kondisi geografis, kemudian geografis itu sendiri masuk, kita drag dan drop, maka di dalam kategori kode ini atau kategori atas kategori ini ada beberapa kategori di dalamnya. Kita bisa lihat atau kita bisa lihat semuanya di sini, sehingga berapapun nanti hasil analisis kita yang menghasilkan kelompok kode di sini, maka kategori-kategori yang ada di sini meningkat statusnya menjadi kandidat tema. Nah, inilah nanti yang akan kita kerjakan untuk memfinalisasi pengembangan tema kita.